sidang promosi doktor ya. Dan kali ini kita akan menyidangkan disertasi yang ditulis oleh Sylvia Asoboru ya, NIM 1630302. Boleh nggak itu dalam Islam? Boleh Prof, sesuai ayat Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 35 yang berbunyi ya bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilata wajahadu wa fisabilihi la'allakum tuflihun, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah dalam cara-cara dan alat untuk mendekatkan diri kepadanya dan berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung. Jadi terkandung dari surat Al-Ma'idah ayat 35 ini memang perintah Allah itu kita untuk mencari wasilah atau perantara ikhtiar, Prof. Tulis tentang ziarah Ki Marogan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Pemuji bahwa kalau ditanya apa yang melatar belakangi menulis penelitian tentang Kiai Marogan, ada 3 hal yang menyebabkan penulis tergerak hati untuk menulis penelitian tersebut. Yang pertama itu dari aspek ditinjau dari bidang keilmuan, mengingat program studi yang diambil pasca sarjana kita ini adalah Islam Melayu, sehingga Kiai Marogan ini ditinjau dari segi akademik bagian daripada Islam Melayu. Hal yang pertama yang membuat penulis tertarik. Kalau tadi Bu Hamidah katakan sudah banyak penulis terdahulu, memang ada skripsi, tapi ini kita memiliki alasan yang pertama itu karena faktor akademik sesuai daripada jurusan yang saya ambil, yaitu peradaban Islam, maka sosok Ki Marogan ini masuk daripada bagian Islam Melayu. Lalu yang kedua itu ditinjau dari aspek historisnya. Kalau yang pertama dari aspek bidang keilmuan, maka ini dari aspek historisnya. Mengapa kita perlu melihat historisnya? Bahwa kita harus tahu sosok Kiai Marogan. Sosok Kiai Marogan ini sosok ulama yang karismatik di kota Palembang. Sosok yang karismatik yang zaman ke zaman apapun cerita yang ada itu terdengar, sehingga menggaitkan gairah untuk penziarah untuk berwasilah di makam tersebut. Kenapa? Karena adanya historis tadilah yang menggaitkan kelebihan atau keunggulan atau keajaiban dari para Kiai Marogan, sehingga Kiai Marogan ini yang kita ketahui, masyarakat sebut bukan hanya manusia biasa, tapi kategori daripada wali Allah. Itu ditinjau daripada segi historisnya, karena melihat sejarah singkatnya sosok Kiai Marogan. Jadi yang pertama sosok akademiknya, yang kedua sosok ditinjau dari akademik historis, yang ketiga ini ditinjau daripada aspek sosiologisnya atau fenomena yang terjadi di masyarakat Melayu. Jadi fenomena praktek ziarah ini tadi bukanlah lagi fenomena hal yang biasa, tetapi ini menjadi salah satu makam ulama yang ramai dikunjungi di kota Palembang, itulah makam Kiai Marogan. Jadi fenomena yang terjadi itu yang membuat peneliti tertarik untuk menulis disertasi dengan judul praktek ziarah di makam tersebut. Pada hari ini Selasa tanggal 12 bulan Mei tahun 2020, bertempat di Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang, telah dilaksanakan sidang ujian terbuka disertasi secara online kepada nama Sylvia Asoboru, NIM 1631302. Tempat tanggal lahir Palembang 1 Agustus 1989, program studi peradaban Islam.
dengan nilai hasil ujian sebagai berikut. Nilai ujian tertutup rata-rata 87, nilai ujian terbuka rata-rata 89,67. Indeks prestasi 3,52, yudisium amat memuaskan. Kepada yang bersangkutan dinyatakan lulus dan saudari Selvia As-Saburu adalah peraih gelar doktor yang ke-122 pada Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang. Berita acara ini dibuat dan ditandatangani di Palembang, Ketua Profesor Dr. Andes M. Sirozi MA PhD, Sekretaris Dr. Muhammad Adil MA. Terima kasih. Dr. Selvia As-Saburu. Kami berdoa semoga di bulan puasa ini nanti selain dapat doktor, setelah Lebaran Anda mendapatkan jodoh. Amin. Amin. Iya. Kukira itu Pak Ketua sedikit tausiah untuk Dr. Selvia As-Saburu. Oke, itu selamat pada saudara dan kami bahagia, promotor dan kopromotor, saya kopromotor, Anda lulus. Dan ini tidak mudah karena saya tahu prosesnya panjang dan bertahun-tahun ini saya tahu kan saya membimbing juga. Selamat pada saudara dan keluarga dan semoga sukses dan memberi kontribusi pada bangsa ini setidaknya di Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk Dr. Selvia As-Saburu ya. Semoga kemampuan intelektualnya itu semakin jauh bertambah dan Anda merupakan bagian dari tanggung jawab kita bersama dalam rangka mengembangkan keilmuan khususnya di lingkungan Raden Patah Palembang dan sekaligus juga menambah barisan ya intelektual di lingkungan Raden Patah Palembang. Lagi selamat lulus doktor dan mudah-mudahan diikuti dengan keberhasilan-keberhasilan yang lain. Amin. Assalamualaikum. Saya selaku dosennya juga ketika S1, saya bangga dengan kegigihan Selvia dalam menuntut ilmu, semangatnya dalam bekerja. Hanya ucapan dan doa yang bisa kami berikan. Congratulations for you, for dear Selvia. May God bless you. Thank you. Atas nama penguji, saya mengucapkan selamat kepada Selvia As-Saburu dan salam dari kiainya, ya, Kiai Haji Haryanto dari Ngabar, Wali Pesantren Wali Songo. Masya Allah. Ya, ketepatan beliau itu angkatan saya, Doktor 72 dan Sarjana Muda IPD tahun 77 ya. Kami doakan semoga sukses dalam studi, juga sukses untuk segera mendapatkan pendamping dalam meniti jenazah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang pertama, saya sangat apresiatif terhadap yang dilakukan Selvi. Ini termasuk yang menurut saya tahu persis sedikit banyak profil seorang Selvi. Pertama dia lama dulu mengabdi di Al-Mahad kita, Pak Rektor, yang ngurusi mahasiswa di Mahad. Ini adalah alumni Gontor yang bagus, anak yang bagus, saya kira perlu didukung, dan beberapa yang pernah dilakukan juga sudah banyak mengabdi ya di beberapa tempat termasuk di lembaga pendidikan. Nah, yang kita apresiasi saya yang pertama karena ternyata sekarang dia sudah masuk ke ranah S3 dokter bentar lagi insya Allah ya. Selamat untuk Selvi, Anda sudah sukses untuk bisa mencapai strata 3 dan insya Allah itu akan berkait pada kehidupan dan saya yang akan datang. Terima kasih Bro. Ya, Mbak Selvi atau Dr. Selvi, pertama saya ucapkan selamat bahwa Anda sudah menjadi bagian dari keluarga besar intelektual di UIN Raden Patah. Mudah-mudahan seperti doa-doa pada umumnya Pak, kawan-kawan sebelumnya, para penguji dan Pak Rektor, Anda mendapat keberkahan dari gelar yang sudah Anda peroleh. Dan tentu Anda harus sangat berterima kasih kepada Prof. Aflatun karena dari beliau Anda bisa diangkat menjadi pengelola Mahad, dan dari situ ilmu Anda yang dari Gontor dan sekarang ditambah dari S3 UIN menjadi sangat bermanfaat. Pada Dr.
Dr. Sylvia Soboru kami ucapkan selamat, dan kepada seluruh tim penguji kami ucapkan terima kasih. Demikianlah acara promosi doktor ujian terbuka atas nama Sylvia Soboru pada hari ini, Selasa 12 Mei 2020, dan kami mohon untuk mengakhiri ujian ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.